قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, ini adalah bagian ketiga dari pembicaraan kita tentang pesona bidadari surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna fil jannati lasuqan." Sungguh di surga itu ada sebuah pasar, ya'tuna fil jum'atin. Mereka mendatanginya pada setiap hari Jumat. Fatahubbur rihus shimal, maka bertiuplah angin dari arah utara. Fatahsu fi wujuhim wa thiyabihim, yang akan menerpa wajah dan juga pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan, maka mereka pun semakin bertambah tampan dan rupawan. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan, maka mereka pun kembali kepada istri-istri mereka, sementara istri mereka pun sudah bertambah cantik dan menawan. Fayaqulu lahum ahluhum, maka istri mereka pun berkata kepada mereka, "Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan." Demi Allah, kalian semakin bertambah tampan dan rupawan setelah meninggalkan kami. Mereka pun berkata juga kepada istrinya, "Wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan." Kalian pun juga semakin bertambah cantik menawan setelah kami tinggalkan. Jadi saudara kaum muslimin, wanita-wanita surga, mereka tidak akan bertambah kecuali cantik, cinta, putih, lembut, dan sayang kepada suami-suami mereka. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Qasidah Nuniyah, beliau mengatakan tentang para bidadari-bidadari surga. Dia merah, bibirnya mengkilat, lembut kelopaknya, hitam bola matanya. Manik-manik terlihat dikala bibirnya tersenyum, menyinari atap istana lewat pantulan dinding. Semerbak misik dan tubuhnya segar, kulitnya putih mengkilat laksana permata safir dan marjan. Penuh cinta dengan postur dan kecantikannya, merangsang cinta suami di setiap saat. Perawan belum pernah terenggut keperawanannya kecuali oleh sang kekasih, tidak oleh seorang manusia dan tidak pula oleh seorang jin. Maka kumpulkanlah kekuatanmu untuk mendapatkan yang di sana. Pejamkan kedua matamu dan bersabarlah beberapa saat. Apa yang ada di dunia ini, demi Allah, tidak akan bisa menyamai sepotong kuku pun yang terlihat di surga. Jikalau dia muncul dengan perhiasan dan pakaiannya dan melenggok laksana orang yang mabuk, bergoyang seperti dahan yang segar, berhiaskan mawar dan apel pipinya. Dayang-dayang dari depan dan belakangnya, dari samping kiri dan kanannya, laksana rembulan pada malam bulan purnama, di tengah malam bertaburkan bintang-bintang libra. Lisannya, hatinya, dan matanya tenggelam dalam kagum, serta ucapannya adalah subhanallah. Maka tanyakanlah kepada yang kasmaran, masih adakah sabar dari pelukan ciuman dan sabar dari perpisahan dengannya? Tanyakanlah kepada orang yang terfitnah, bagaimanakah pertemuannya dengan orang yang dicinta dalam sukma dan rasa? Dia merengkuhnya dan dia pun membalasnya. Tidakkah engkau melihat pertemuan dua insan yang saling merindu setelah lama jauh? Tiada lagi yang menghalangi, tiada lagi yang mengganggu. Keduanya dalam pakaian itu menyatu. Masing-masing dari keduanya adalah cermin bagi pasangannya. Masing-masing dari keduanya menambah baru cinta pasangannya sepanjang masa. Wahai orang yang lalai dari tujuan penciptaanmu, waspadailah cepat kematian, sementara engkau tidak sadar. Kelak engkau akan tahu, tatkala tabir telah tersingkap, apa yang telah engkau lakukan dikala engkau memiliki kemampuan. Maka saudara kaum muslimin, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah cara wanita-wanita di dunia ini agar bisa menjadi bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah SWT? Maka tidak ada lain dan tidak ada bukan yaitu kecuali dengan beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Hendaknya wanita-wanita dunia mereka beriman dengan agama Allah, yaitu agama Islam, dan berpaling dari kehidupan yang membuaikan,
terutama kehidupan wanita-wanita kufar, tidak terpesona dengan gaya hidup mereka. Saudara kaum muslimin, wanita-wanita di luar Islam, ketahuilah mereka sejak gadis mereka itu harus hidup mandiri. Tidak boleh bergantung kepada kedua orang tua. Kalaulah mereka bergantung kepada suami, maka sedikit sekali dari suami-suami mereka yang setia dan pengasih. Kenapa? Karena masing-masing mereka punya yaitu pendamping di samping suami dan istri mereka. Masing-masing mereka memiliki yaitu orang-orang yang ada di luar sana. Belum lagi dalam tradisi mereka memisahkan antara harta suami dan istri. Wanita-wanita di luar Islam, saudara kaum muslimin, sejak kecil sampai di masa senjanya, masa tuanya, mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan yang selayaknya. Di waktu kecil mereka seperti boneka. Mereka disukai karena lucunya. Dikala remaja mereka seperti benda mati. Ada atau tidak tiada, ada atau tiada, orang tua tidak peduli. Kemana dia pergi, siapa temannya. Saudara kaum muslim, di masa usia gadis-gadis, mereka itu seperti hiasan dinding, di mana setiap laki-laki boleh untuk melecehkannya. Kemudian di masa dewasanya mereka seperti kuda perang yang dipacu terus-menerus hanya untuk memuaskan syahwat lelaki. Akhirnya di usia senja mereka disingkirkan dari masyarakat. Mereka seperti barang antik, mereka diawetkan tetapi jauh dari pergaulan. Akhirnya di masa tuanya mereka seperti kucing buduk, setiap mata memandang dengan penuh kebencian, jijik dan merasa terbebani. Saudara kaum muslimin, inilah wanita-wanita malang, yaitu di luar Islam, yang kehidupan mereka itu dihancurkan atas nama kebebasan dan modernisme. Karena itulah banyak wanita-wanita seperti ini. Ketika tuanya mereka minta untuk disuntik mati, untuk melepaskan diri mereka dari stres berat. Padahal di masa mudanya mereka adalah para pengagum berat paham liberalisme dan modern dan kebebasan. Saudara kaum muslim, seandainya mereka masuk ke dalam Islam, mereka menjaga busana mereka dengan rapi dan sopan. Dia tinggal di rumah menunggu suami pulang bekerja. Mereka membersihkan rumah, mengasuh anak-anak. Mereka memasak, menyirami bunga, bertutur sapa ramah dengan para tetangga. Mereka mendapatkan jaminan nafkah. Mereka mendapatkan kebutuhan seksual mereka terpenuhi. Setiap perhatian, penjagaan, kasih sayang, semua tertuju kepada mereka. Pendapat mereka dihargai, pengetahuan diberikan. Pendirian mereka dihormati. Pendapat-pendapat mereka, aib-aib mereka ditutupi. Saudara kaum muslim, mereka terus hidup bahagia sampai di masa tuanya di sisi seorang suami yang soleh. Belum lagi di masa tua mereka akan tumbuh besar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berbakti. Belum lagi mereka akan dikaruniai cucu-cucu yang gagah dan tampan, yang cantik dan lucu. Dengan penuh kenabian mereka meninggalkan dunia yang fana ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pemberi, untuk menjadi bidadari surga di kehidupan yang sana yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, saudariku kaum muslimin dan muslimah, wahai saudariku kaum muslimah, jadikanlah dirimu sebagai perhiasan dunia yang paling indah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya kulluha mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia ini semuanya adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Jadikanlah dirimu, wahai wanita muslimah, sebagai wanita yang mengoleksi dua kecantikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, wanita yang cantik wajahnya jangan memperburuknya dengan akhlak yang bejat, dan wanita yang buruk wajahnya jangan dia mengoleksi dua keburukan. Wahai wanita muslimah, jadikanlah dirimu sebagai seorang istri yang selalu membuat suaminya cinta kepadanya, sebagaimana Ibnu Kharijah berpesan kepada istrinya di hari pernikahannya, wahai istriku, terimalah maaf dariku, niscaya engkau akan meraih cintaku. Jangan sekali-kali engkau berbicara ketika aku sedang marah, karena aku melihat cinta dan benci bila bertemu di dalam hati, maka cintalah yang akan segera menyingkir. Wahai saudari wanita muslimah, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang menguasai seluruh apa saja yang dimiliki oleh suaminya, sebagaimana Abu Asad ad-Du'ali berpesan kepada putrinya di hari pernikahannya, wahai putriku, engkau tidak akan bisa menguasai seluruh milik suamimu kecuali dengan sifat kelemah lembutan. Wahai saudariku wanita muslimah, jadikanlah dirimu sebagai bidadari-bidadari surga yang akan dimuliakan oleh Allah selama-lamanya,
Sebagaimana dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktunya, wa shaumat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadannya, wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang kau mau. Mudah-mudahan saya dan Anda semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.